ada caption seperti ini ya. Apa nggak tambah sedih itu para Nikita geng kalau melihat caption seperti ini ya? Ya saran saya sih kalau bisa yang mendukung ya, bisa kok jenguk ya. Kata si Markisa, nggak gampang kok jenguk orang gini di penjara gini. Gampang, tergantung apa ya, tujuannya jelas gini, terus si napi bisa terima, bisa gampang kok, nggak semudah itu. Wong saya juga pernah dulu apa itu, orang nggak kenal, saya dulu nggak kenal ya, di Kedung Pane diajak teman saya itu menjenguk seorang pembunuhan ya. Itu buktinya dia mau menerima saya juga welcome ke dia, saya ajak apa ya, ngobrol kenapa bisa sampai ke masuk ke sini. Lah si pembunuh ini bilang kasus apa ya, istilahnya apa ya, kasus kasus mateni pitik. Bahasa-bahasa itu kan sepertinya saya kurang paham dah. Saya tanya lagi, loh mas, mateni pitik kok sampai bisa dipenjara mas? Saya bilang seperti itu dulu. Nggak gitu mbak, maksudnya mateni pitik itu ya buluh orang. Oh alah, karena apa mas? Saya tanya di situ. Khilaf, katanya khilaf yes. Itu baru pertama kali jumpa ya, di situ saya bawa nasi padang 2 yang teman saya itu buat pacarnya, dan saya itu 1 nasi bungkus buat berdua sama si napi ini ya, di Kedung Pane itu. Nah saya makan berdua, terus siapa itu si napinya bilang ke saya, makasih loh mbak sudah mau berteman sama saya, padahal saya tuh seorang pembunuh, kenapa mbak nggak takut? Saya jawab, saya kenapa harus takut sih mas, karena sampean ki manusia, saya juga manusia, saya juga ingin apa ya, nambah ilmu ya. Di situ saya bertanya-tanya ya, kenapa bisa masuk gini ya, ada istilah seperti itu saya jadi tahu. Nah ya berlanjut sih ya, dia juga sempat ya sedikit pamer ya, karena di dalam situ dia pakai jam Rolex. Saya dikasih paham, ini jam tangan saya Rolex kok mbak, asli? Saya bilang seperti asli. Saya cuma jawab, oh boleh toh kalau di dalam pakai kayak gini, ini kesaksian mata saya sendiri ya. Terus katanya ya ada fasilitas telepon, fasilitas untuk ada ya, tergantung tarifnya ya. Makanya kalau Markisa berkutuk omongannya ya, nggak gampang itu kok menjenguk napi, apalagi nggak kenal. Kata siapa? Saya sendiri sudah mengalami, yang saya temui bahkan bukan siapa-siapa saya ya. Nah ini pengalaman saya ketika menjenguk orang di penjara ya, belum kenal ya, baru pertama kali. Kalau kitanya welcome, dia juga welcome kok ya. Nah ya, bagi Nikita geng kalau melihat caption ini jangan sedih ya. Nanti episode selanjutnya 2 Mei ya kalau nggak salah ya, mau ke persidangan atau mau tambah hukuman nih, nanti lihat lagi kelanjutan episode selanjutnya ya. Ya kalau bisa, kalau saya melihatnya kok orang yang membela Lemon itu kok ya rodok teles ya, raine pada glowing, rumahnya pada bagus-bagus ya, sekiranya
nggak apa ya, nggak bantu secara nggak bisa datang secara langsung, ya setidaknya bisalah kasih apa kek ya. Ada kan yang temennya itu ya jenguk, terus si Lemon bilang, "Mak, kalau bawa makanan kalau bisa jangan sedikit, yang banyak." Mintanya berapa? 14. Ya, mindsetnya seperti itu ya, selalu akan seperti itu ya. Berusahalah untuk apa ya, intinya merendah lah ya. Meski Lemon ini artis papan atas, papan seluncur kayak ya, ketika di dalam ya udah merendah, nggak usah diminta-mintakan. Bagi yang di dalam harus berusaha sadar diri ya. Ya kalau yang ngasih, yang mengunjungi itu ngasihnya satu kali sih mungkin ikhlas. Kalau 2, 3, 4 kali dipalak terus ya lambat laun akan males untuk menjenguk ya. Coba Kak dikalkulasi aja, misalnya nasi padang ya dibikin minimal 20.000 gitu ya. 20.000 kali 14 sudah berapa itu? 280. Itu sekali jenguk ya. Saya tahu niat Lemon tuh bagus di dalam, ketika dia dikunjungi nanti bagi-bagi sel yang lain ya. Buat apa ya, kalau itu hasil dari meminta teman-teman kalian di luar ya. Sudah berusaha untuk mandiri, nama jatuh ya diterima, nanti lambat laun bangun kembali ya. Egonya masih terlalu besar. Top 3 ibu negara paling menawan di dunia. Wih, Bhutan. Wih, cantik anjir, kayak artis-artis dracin gitu ya. Rani Aliasin. Ini juga cantik kayak artis Hollywood, guys. Nomor 1 secantik apa coba? Kalau yang nomor 3 dan 2 aja udah secantik ini, nomor 1 pasti cantik dan kayak gini. Bunda teh. Saya mau sedikit berpesan kepada generasi Gen Z yang kemungkinan besar 80% status atau status perjaka atau perawan mungkin sudah ada yang hilang ya. Saya ada pertanyaan di sini ya. Jika nanti suatu saat kalian tuh ya punya pasangan, nah ketika di masa muda nggak sama istri Anda, bisakah terima? Itu satu. Kedua, jika nanti anak Anda punya anak perempuan, terus diperlakukan pacarnya seperti ketika Anda dulu melakukan dengan wanita selain istri Anda, apakah bisa terima? Yang ketiga, nanti ketika ya mungkin anak Anda itu laki-laki semua, terus dapat menantu yang kemungkinan misal nih si laki-laki masih ori dan si perempuan sudah tidak ori, apakah Anda sebagai orang tua bisa terima? Nah, itu juga pertanyaan saya. Keempat, jika Anda sudah punya cucu ya, dan Anda masih hidup di dunia ini, dan ketika cucu Anda diperlakukan seperti Anda melakukan sebelum dengan suami Anda, apakah Anda bisa terima? Itu 4 pertanyaan dari saya ya. Saya mau ulas buat generasi Gen Z ya. Kalian kan punya, misalnya udah punya pasangan ya. Karena Anda punya pasangan dan pasangan Anda mau diajak ciki-ciki ya, otomatis dia menaruh besar harapan ke kalian
ya, dengan tujuan mungkin bisa untuk selamanya, ya. Nah, nanti ketika di pertengahan jalan ada problem terus memilih jalan masing-masing, akhirnya akan bubar, ya. Pasti akan apa? Menaruh luka yang sangat dalam, ya. Ya kalau bisa move on, kalau tidak, ya. Ya kalau orang tuanya sampai tahu, pasti kalau orang tuanya orangnya netral ya bisa mensupport, kasih itu. Kalau enggak ya akhirnya bisa bundir, ya. Nih, di masa muda kalian main seperti itu, iya emang enak, inginnya pengen lagi, ya. Tapi karena masih sembunyi-sembunyi, ya. Tapi nanti setelah masuk ke zona rumah tangga udah sah tuh, dihadapkan setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu kan selalu ada pasangan Anda untuk gini, ya. Saya pastikan gak akan seenak ketika masih sembunyi-sembunyi dan masih belum sah. Saya pastikan itu. Nah, ketika sudah memasuki zona rumah tangga, ya, karena kehidupan kalian dalam segi seksualitas akan flat. Kenapa saya bilang flat? Karena mungkin si laki-laki lagi menggebu-gebunya dan si istri mungkin sudah capek dengan kegiatan sehari-hari. Ketika si suami mau ingin apa ya, jatah biologisnya si istri tidak memenuhi. Nah, ini juga akan berdampak pada rumah tangga, ya. Ya ini perbedaan ketika main ciki-ciki sebelum dan sesudah menjadi pasangan resmi. Tentu akan lebih enak, akan lebih nikmat, akan lebih sadu ketika sembunyi-sembunyi, ketika belum menjadi pasangan sah. Saya pastikan itu. Ya. Ya saya juga belum orang yang sempurna, saya juga belum orang yang baik. Ya setidaknya untuk peduli sama negara, kalian bagi generasi Gen Z bisa kok melakukan itu, bisa kok mencegah hal-hal tindakan itu supaya apa, ya, meminimalisir perceraian, meminimalisir penduduk, ya. Mudah-mudahan paham yang saya omongkan, ya. Karena nanti kenapa saya bilang peduli sama negara, dengan mungkin penduduk yang tidak begitu banyak, mungkin masyarakatnya atau rakyatnya bisa mudah diatur, ya, dengan tidak membuat anak di mana-mana yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya kalian bisa meminimalisir kepadatan penduduk, intinya penduduknya biar nggak banyak gitu, ya. Supaya juga meminimalisir perceraian, ya. Nanti yang kena dampak siapa? Anak. Ya. Karena negara kita tuh masih banyak hutang yang harus dibayar dan hampir jatuh tempo, ya. Makanya bagi generasi Gen Z, ayolah mulai berpikir waras gitu aja, ya. Ini momongan udah datang, sebetulnya tuh video panjang, wes tak kendalikan momonganku sih.